Metode potongan itu berbeda dengan metode titik kumpul dalam hal mencari gaya batang. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah kita mau mencari semuanya dengan metode potongan ini? Tidak. Kita hanya mencari yang kita inginkan kita cari, dan itu biasanya 3 gaya batang. Kalau mau mencari semuanya ya tentunya pakai titik potong, metode titik kumpul maksud saya. Nah, contohnya begini, kalau kita mau tertarik mengetahui berapa sih KL, berapa sih LE, dan berapa sih FE. Ya, itu aja. Nah, selebihnya gimana? Selebihnya nggak akan bisa kita cari, kecuali kita memotong lagi. Tapi intinya itu metode potongan untuk 3 gaya batang saja. Nah, kalau kita mau cari KL, LE, dan FE, kita potong di sini, menyentuh ketiga-tiganya. Kalau kita tertarik JK, KD, dan DE, kita potong begini. Ya, itu maksudnya metode potongan. Nah, yang lainnya selain yang tidak terpotong, tidak akan kita ketahui itu nilainya. Oke, jadi misalkan begini, kita mau tahu berapa sih KL, berapa sih LE dan EF, kita bikin potongan yang dalam hal ini vertikal, ya. Jadi kita potong, tentunya kita akan mendapatkan potongan kiri dan potongan kanan. Kita consider yang kanan tentunya, karena itu akan lebih sederhana, tidak banyak gaya yang terlibat, dan tentunya gaya batang reaksi peletakan GY sudah harus kita peroleh. Nah, kembali lagi triknya adalah ini sudah diketahui. Coba lihat di mana biasanya momen persamaan momen duluan kita lakukan. Di mana kita bisa mengambil lokasi momen. Dilihat di diagram pribadi ini, di mana gaya-gaya yang tidak diketahui itu bertemu. Jadi misalkan ini KL dengan LE itu bertemu di titik L, ya, bertemu di titik L. Jadi dengan kita mengambil sigma momen di L, kedua gaya tersebut akan tidak aktif. Ini akan mendapatkan nilai berapa gaya batang FE. Ya, kemudian di mana lagi? Terus kita lihat ini, LE dengan FE itu akan bertemu di titik E. Artinya kita akan mencari gaya batang, gaya momen, sigma momen di titik E sama dengan 0. Ini akan mendapatkan apa? Ini akan mendapatkan gaya batang KL. Ya, kalau sudah KL ketemu, FE udah ketemu, LE-nya bagaimana? Ya, LE-nya ya tinggal kita pakai sigma horizontal atau sigma vertikal, akan mendapatkan hasil yang bisa kita gunakan. FY misalkan sama dengan 0, tentunya kita akan pertama-tama dapat LEY dulu, ya. Baru nanti ini kita mendapatkan LE-nya dengan persamaan geometri. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan kalau saya tertariknya mencari gaya HI, IC, dan CD. Potongannya bagaimana? Ya, potongannya akan melintasi ketiga batang tersebut. Ini adalah potongan yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini pribadi diagramnya. Nah, ini rangkaiannya bagaimana prosesnya? Dengan potongan seperti begini, paling kelihatan lebih jelas adalah kita mendulukan menggunakan sigma gaya-gaya di arah vertikal. Karena itu akan mendapatkan kita berapa nilai CI-nya. Ya kan? Karena ketepatan cuman itu yang tidak diketahui di arah vertikal. Kemudian sigma momen di mana? Sigma momen di mana? Sigma momen di mana lokasi gaya-gaya tersebut bertemu. Misalkan di C, walaupun tadi CI-nya sudah kita peroleh, ya tetap tidak aktif. Nah, ini akan mendapatkan nilai HI, ya kan? Karena HI CD tidak aktif. Kemudian sisanya untuk mendapatkan CD,
kita bisa terapkan sigma gaya-gaya di arah horizontal sama dengan 0 untuk mendapatkan akhirnya nilai C. Ya, bisa ya dipahami. Nah, kalau misalkan nih saya kasih kondisi yang lain lagi. Kita tertariknya adalah mencari IC, JI, dan JK. Bagaimana potongannya? Ya. Dan kembali itu potongan itu harus memisahkan struktur menjadi 2 potongan. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh ketiganya, tapi juga harus kita potong. Mungkin ada yang berpikir begini. Kita potong begini, Pak. Nah, gitu. Benar, bisa demikian menyentuh 3, tapi kita dengan tidak diduga, kita juga memotong batang DE. Itu perlu kita cari juga, atau mungkin juga kita bisa melewatinya, tapi itu akan muncul di potongan kita. Jadi untuk itu bagaimana? Jadi untuk yang kalau kita tertariknya mau mencari IJ, JD, dan DK, itu nggak bisa kita lakukan dalam satu potongan. Ya, itu kita harus seperti 2 kali potongan. Kalau ini kali potongan 1, ini potongan 2, potongan 3. Kita harus dulu memotong seperti ini, potongan 4. Dari potongan 4, seperti kita tadi saya jelaskan di potongan 1 tadi, kita akan mendapatkan KD. Ya, KD dari potongan 4. Ya, memang terpaksa kita harus menghitung beberapa gaya batang yang kita tidak tertarik, ya. Dan kemudian JD dan IJ kita dapat dari potongan yang ketiga. Ini potongan ketiga. IJ itu mungkin bisa kita peroleh dengan kita ngambil sigma momen di titik D, itu kita sama dengan 0. Ini kita akan dapatkan IJ. Ya. Kemudian bagaimana dengan JD-nya? JD-nya mungkin kita bisa peroleh dengan sigma vertikal, ya, sigma vertikal dengan catatan tadi DK sudah kita peroleh, dan di potongan keempat, dan JD bisa kita peroleh. Nah, potongan itu juga tidak harus vertikal, tidak harus horizontal, diagonal bisa juga melengkung, tergantung kebutuhannya kita. Misalkan seperti yang rangka batang yang ini. Tentunya paling jelas kelihatan kalau misalnya kita tertarik mencari gaya batang yang HI, DI, dan DC. Tentunya kita akan memotong dia horizontal, potongan 1 ini. Itu kita peroleh. Ya, demikian juga kalau kita ingin tahu di tempat segmen yang lain, kita melakukan seperti itu. Kalau kita tertariknya ini, misalnya gaya batang yang ini, gaya batang yang ini, gaya batang yang ini, ya, potongannya gimana? Potongannya mungkin ya jangan sampai kena KJ-nya, ya mungkin kita potongannya begini, potongan 2 gitu, karena itu yang kita ingin cari tahu, CB, JB, dan JA. Nah, ini sudah saya gambarkan pribadi diagram kalau kita memotong potongan 2-2. Ya, jadi tidak harus dia horizontal, tidak harus vertikal, tidak harus diagonal, tergantung kebutuhan, bisa melengkung atau bisa juga berkurva, tergantung ini. Di sini saya tertarik mencari gaya batang BC, JB, dan JA. Gimana nih trik mencarinya? Apa yang pertama kita lakukan? Pertama tentunya reaksi peletakan sudah dicari dahulu. Jadi setiap potongan yang melibatkan reaksi peletakan sudah harus dicari terlebih dahulu.
Ya. Nah, misalkan ini, coba lihat di mana titik-titik di mana gaya-gaya tersebut bertemu. Jadi, kita bisa mencari sigma momen di B sebagai permulaan. Itu karena kedua BC dan JB bertemu di situ. Sehingga ini kita dapatkan JA dari sini. Nah, JA-nya itu karena ini potongannya di sini, kita kan nggak tahu di mana. Tapi itu bisa dipahami bahwa JA itu bisa juga dia itu bekerja di titik J. Jadi begini. Ini JA. Sehingga dia, kalau saya gantikan apanya, penanya, bentar. Dia itu memiliki JA Y dan JAX. Nah, ini pertama sebenarnya kita dapatnya J apa dulu? Y. Karena JAX itu akan berakhir di titik B juga. Baru nanti kalau kita mau cari JAX bisa, kalau kita mau cari JA bisa dengan perbandingan geometri. Kenapa kita lakukan begitu? Karena lokasi potongan tersebut itu kan acak. Jadi kita pindahkan JA-nya itu ke ujung J, karena J ke B itu kita tahu jarak-jaraknya. Apakah bisa JA itu dianggap mulainya dari titik A? Bisa juga, misalkan begini. Ya, J-nya itu begini. Mulai dari sini. Jadi ini JAY, di sini JAX, ini JA. Sehingga kita bisa tahu jarak dari titik A ini ke titik B secara geometri. Memang tidak terlalu terjelas, tapi bisa kita cari jaraknya secara geometri, berapa jarak titik A ke titik B. Bisa juga kita mencari momen, ya, di titik A. Kita bisa mencari momen di titik A. Kalau kita mencari titik sigma momen di titik A sama dengan 0, itu JA dan BC itu akan bertemu di titik A. Ya, kalau kita teruskan garisnya. Sehingga ini akan kita peroleh JB dari sini. Ya. Jadi kita sudah dapat JA, sudah dapat JB, BC bagaimana? BC kita di mana dia? Pakai apa? Karena kita udah punya dua yang diketahui, ya tentunya bisa pakai horizontal ataupun vertikal sigma gaya-gaya gaya-gaya di horizontal sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Ini bisa kita akan mendapatkan BC juga di sini. Tapi cara lain juga, kalau kita mau bermain di sigma momen seluruhnya, kita juga bisa mencari sigma momen di titik J. Ya, sebentar ini pena saya. Ya, kita bisa mencari sigma momen di titik J. Kenapa bisa? Karena JA dan JB itu bertemu di J. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai BC. Ini kita akan mendapatkan nilai BC. Tentunya seperti sama konsepnya seperti tadi. BC ini kita anggap saja dia mulainya bergerak dari titik B. Ini BCY, ini BCX. BCX-nya itu akan menuju J, jadi tidak aktif. Jadi ini sebenarnya kita akan mendapatkan BCY terlebih dahulu, baru kita dapat BC dengan perbandingan geometri. Ya, begitu kira-kira proses trik and triknya. Kalian bisa detailkan, coba sendiri, masukkan angka-angkanya dengan panduan dari saya ini, apakah kita mendapatkan hasil yang seperti yang sudah saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya kita harus kreatif mencari bentuk potongan yang mau ditinjau sesuai dengan
batang-batang yang hendak mau kita cari.